teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar bersama membahas tentang perkembangan kognitif menurut para ahli ya. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk materi, nama saya Ulfa Rohmatin. Nah, di sini kita akan belajar bareng ya. Langsung aja masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu materi pertama. Saya akan menyinggung sedikit tentang perkembangan kognitif menurut beberapa ahli ya, sekilas saja. Nah, ini yang pertama menurut Chaudhry dan Augustine. Nah, bagi mereka perkembangan kognitif itu menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Selanjutnya, menurut Ernawulan, sama, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja juga. Terus yang selanjutnya yaitu menurut Siddhartha dan Nurlan. Nah, mereka berpendapat bahwasanya perkembangan kognitif adalah suatu proses menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan atau kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Nah, maksudnya di sini apa? Yaitu hasil-hasil tersebut itu berbeda secara kualitatif dan juga antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, kita bisa ambil kesimpulan ya bahwasanya faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar. Karena apa? Sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Nah, perkembangan kognitif ini juga dimaksudkan agar anak itu mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitarnya melalui panca inderanya sehingga dapat mengetahui dan apa yang didapatkannya itu dapat melangsungkan hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas teori-teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas teori menurut Slavin, di mana dalam bukunya dia itu membahas perkembangan kognitif itu dibagi menjadi 4 periode, yang dimana 4 periode utama ini diantaranya sensomotorik, yaitu umur 0 sampai 2 tahun, yang kedua periode praoperasional umur 2 sampai 7 tahun, yang ketiga operasi konkret 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat yaitu operasional formal umur 11 sampai dewasa. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu sensomotorik. Nah, di sensomotorik ini saya tulis yang pertama gerak refleks dan yang kedua objek permanens. Nah, saya bahas yang pertama yaitu apa sih maksudnya gerak refleks, karena sebenarnya anak atau bayi ini dia itu mulai menjajaki dunia. Nah, dengan menggunakan indera dan kemampuan motorik mereka. Nah, tapi pada awalnya seorang anak ini akan mempunyai atau bayi ini mempunyai perilaku bawaan yang disebut gerak refleks. Nah, gerak refleks ini yaitu tanggapan otomatis terhadap rangsangan. Jadi perilaku yang muncul karena refleks itu merupakan landasan pembentukan skema pertama bayi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu objek permanens. Nah, objek permanen ini yaitu tanda periode sensomotorik yang dimana pemahaman tentang objek permanen ini anak akan belajar memahami bahwa objek adalah stabil secara fisik dan tetap ada meskipun objek tersebut tidak tampak atau terlihat secara fisik oleh si anak. Nah, dalam pemahaman ini keajekan objek ini merupakan langkah setahap ke arah pemikiran yang lebih maju. Jadi dari sensomotorik ini saya ambil 2 poin besar yaitu gerak refleks dan objek permanen. Nah, selanjutnya yaitu praoperasional mulai umur 2 sampai 7 tahun. Di umur ini anak-anak itu prasekolah mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memikirkan sesuatu dan dapat menggunakan simbol untuk melambangkan objek ke dalam pikiran mereka. Pemikiran anak prasekolah juga belum dapat memahami sesuatu perilaku yang dibalik yang disebut reversibilitas, yaitu kemampuan melakukan pengoperasian pikiran dan kemudian membalik pemikiran seseorang untuk kembali ke titik semula. Nah, selain itu, anak praoperasi ini bersifat egosentris, yaitu dalam pemikirannya mereka beranggapan bahwa setiap orang melihat dunia ini seperti yang mereka lihat menurut kacamata mereka ya. Jadi menganggap semuanya itu sama dalam memandang dunia ini. Selanjutnya yaitu tahap operasi konkret umur 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak itu sekolah dasar. Jadi
sudah sekolah juga belum memiliki pemikiran seperti orang dewasa. Mereka masih kesulitan dengan pemikiran abstrak ya. Nah, anak-anak ini mengembangkan kemampuan untuk bernalar logis dan memahami konservasi, tetapi hanya dapat menggunakan kedua kemampuan ini dalam memahami situasi yang sudah tidak asing lagi. Nah, yang menjadi perbedaan mendasar antara anak praoperasi dengan operasi konkret adalah di mana anak-anak yang lebih muda yang berada pada tahap praoperasi menanggapi tampilan yang dipahaminya, sedangkan anak-anak operasi konkret yang lebih tua menanggapi realitas yang disimpulkan, yaitu dapat memahami makna berdasar informasi yang relevan. Nah, di mana salah satu tugas penting yang dipelajari anak-anak selama tahap operasi konkret, pengurutan atau seriation, yaitu menyusun objek ke dalam susunan yang berurutan berdasarkan satu aspek. Nah, seperti ukuran besar, kecil, berat, volume, dan sebagainya. Begitupun kemampuan ini diperoleh, maka anak-anak dapat menguasai kemampuan terkait, yang dimana dikenal sebagai transivitas, yaitu kemampuan menyimpulkan hubungan antara dua objek berdasarkan pengetahuan tentang hubungannya masing-masing dengan objek ketiga. Nah, anak dapat menyusun dan membandingkan objek-objek ke dalam pikiran. Nah, misalnya nih, anak-anak sudah mempunyai kemampuan mental untuk mempelajari bagaimana menambah, mengurangi, mengkalikan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu class inclusion atau penyertaan ke kelompok. Pertama, mereka tidak lagi memperlihatkan inversibilitas pemikiran dan sekarang dapat menciptakan kembali hubungan antara bagian dan keseluruhan. Kedua, mereka operasi konkret tidak terpusat sehingga anak itu dapat berfokus pada dua kelompok secara bersamaan. Ketiga, pemikirannya tidak lagi terbatas pada penalaran tentang hubungan bagian dengan bagian tapi juga berhubungan atau hubungan bagian dengan keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu tahap operasional formal. Ini mulai umur 11 hingga dewasa. Biasanya remaja mulai sanggup berpikir abstrak dan melihat sejumlah kemungkinan, di mana kemampuan ini terus berkembang hingga masa dewasa, di mana mereka sudah memiliki yang namanya hipotesis secara abstrak dan dapat bernalar secara logis tentang situasi atau kondisi yang belum pernah dialami. Nah, selanjutnya, sejalan dengan pendapat Slavin, Laura E. Berg juga mengungkapkan tahapan perkembangan kognitif mirip atau sama dengan pendapat Slavin ya, yaitu yang pertama tahap sensomotorik, yaitu tahap sensomotorik ini terjadi pada umur 0-2 tahun, praoperasional, operasional konkret, dan tahap operasional formal. Jadi hampir sama dengan pendapat Slavin. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Nah, teori Vygotsky ini beliau berpendapat bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Meskipun demikian, Vygotsky memberi fokus lebih besar terhadap pentingnya interaksi sosial dan budaya terhadap perkembangan kognitif. Nah, jadi teori Vygotsky ini adalah teori kognisi sosial budaya atau yang membahas atau terfokus pada budaya dan interaksi sosial yang mengarahkan perkembangan kognitif. Bagi Vygotsky ini, pertama-tama anak melakukan segala sesuatu dalam konteks sosial dengan orang lain dan bahasa membantu proses ini dalam banyak hal. Nah, lambat laun, anak semakin menjauhkan diri dari ketergantungannya kepada orang dewasa dan menuju kemandirian bertindak dan berpikir. Nah, di sini ada beberapa konsep yang dibahas oleh Vygotsky, yaitu yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal atau Zone Proximal Development atau bisa disingkat ZPD ya. Nah, di mana karya Vygotsky ini didasarkan pada dua gagasan utama. Yang pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya berdasarkan konteks histori dan budaya yang dialami anak-anak. Nah, yang kedua yaitu perkembangan tergantung pada sistem tanda yang ada bersama masing-masing orang ketika mereka bertumbuh. Nah, yaitu simbol-simbol yang diciptakan budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Anak-anak menyerap percakapan orang lain dan kemudian menggunakan percakapan itu untuk membantu diri sendiri memecahkan masalah. Mekanisme inilah yang disebut dengan percakapan pribadi atau private speech. Sebenarnya konsep Vygotsky ini didasarkan pada gagasan
di mana bahwasanya perkembangan ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan seorang anak secara mandiri dan oleh apa yang dapat dilakukan anak itu ketika dibantu oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten, seperti itu. Sebenarnya Zone of Proximal Development ini atau ZPD ini adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Nah, tingkat perkembangan ini yang dimaksud yaitu ada 4. Yang pertama yaitu more dependence to other state, yaitu tahapan di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain. Nah, seperti teman-teman sebayanya, orang tua, guru, masyarakat, ahli, dan lain-lain. Nah, dari sinilah muncul model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam mengembangkan kognisi anak secara konstruktif. Nah, yang kedua yaitu less dependence external assistance state. Nah, di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharap bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada self-assistance. Lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu internalization and automatization state, di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa dipaksa dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. Walaupun demikian, anak-anak pada tahap ini belum mencapai kematangan yang sesungguhnya dan masih mencari identitas diri dalam upaya mencapai kapasitas diri yang matang. Yang keempat yaitu the automatization state, di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, bolak-balik, recursion. Nah, pada tahap ini, keluarlah apa yang disebut dengan the automatization sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. Konsep kedua yaitu scaffolding. Nah, konsep yang berkaitan erat dengan gagasan mengenai ZPD adalah konsep mengenai scaffolding ya. Nah, scaffolding ini merupakan istilah terkait kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. Nah, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Demikian disebut scaffolding, yaitu dengan memberi pijakan melalui dorongan pembelajaran di segala usia. Nah, yang ketiga yaitu bahasa dan pikiran. Ini adalah konsep yang dimana mengutamakan atau dialog ini adalah alat penting dalam zona perkembangan proksimal. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis, acak, dan spontan. Nah, dalam suatu dialog, konsep-konsep tersebutlah yang dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis, logis, dan rasional. Contohnya, suatu dialog antara guru dan anak akan menolong anak memahami suatu konsep seperti transportasi. Penggunaan dialog sebagai alat scaffolding dalam ZPD hanyalah salah satu contoh peran penting bahasa dalam perkembangan anak. Nah, menurut Vygotsky, anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Lebih jauh lagi, Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitoring perilaku mereka. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya dari beberapa pemaparan dari para ahli atau pembahasan dari para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun memiliki kesimpulan yang hampir sama. Terima kasih telah menyimak materi dengan baik dan menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.